Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Semoga semuanya tetap diberi kesehatan ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aulia Akbar, NIM 180210101048, merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan dan ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yang mana materi ini akan kalian pelajari pada matematika peminatan kelas 11 semester 1. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian akan dapat membedakan antara persamaan kuadrat dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat dengan benar. Tujuan yang kedua, kalian akan dapat memahami konsep persamaan trigonometri bentuk kuadrat dengan tepat. Yang ketiga, kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri bentuk kuadrat dengan benar. Apakah ada yang masih mengingat bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu? Jadi, persamaan kuadrat memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan A adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, C adalah sebuah konstanta, dan X adalah variabel. Pada persamaan kuadrat, itu memiliki akar penyelesaian, di mana akar penyelesaian dari persamaan kuadrat itu ada dua, yang biasa kita sebut dengan X1 dan X2. Bagaimana caranya untuk mencari nilai X1 dan X2 ini? Untuk mencari nilai X1 dan X2, kita dapat menggunakan 3 metode. Metode yang pertama bisa menggunakan pemfaktoran. Metode yang kedua menggunakan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Untuk rumus ABC sendiri yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi dengan 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2A. Apa yang membedakan persamaan kuadrat dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat? Jadi, persamaan trigonometri bentuk kuadrat itu memiliki bentuk umum yang sama dengan persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dan juga mempunyai dua akar penyelesaian, yakni x1 dan x2, di mana untuk mencari akar-akar penyelesaiannya kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama ada pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan juga ada rumus ABC. Kemudian, apa yang membedakan antara persamaan kuadrat dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat? Yang membedakan, yang pertama itu ada variabelnya. Pada variabelnya, untuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat, variabelnya berupa fungsi trigonometri, yaitu ada sin X, cos X, dan juga tangen X. Kemudian perbedaan yang kedua,
itu terletak di nilai akar penyelesaiannya. Untuk nilai akar penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini itu dibatasi. Untuk fungsi sin x itu nilai akar penyelesaiannya terdiri dari interval negatif 1 sampai dengan 1. Jadi nilainya berada pada rentang negatif 1 sampai dengan 1. Kemudian untuk nilai akar penyelesaian dari cos itu adalah terdiri dari rentang negatif 1 sampai dengan 1. Jadi sama dengan fungsi sinus. Pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa kok nilai akar penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat itu dibatasi? Nilai akar penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Yang pertama ada sin x. Untuk sin x memiliki nilai akar penyelesaian dari interval negatif 1 sampai dengan 1. Kenapa kok seperti itu? Coba kalian amati gambar dari grafik sin yang ada pada layar. Untuk grafik sin dapat kalian lihat untuk nilai maksimumnya itu adalah 1. Kemudian untuk nilai minimumnya itu adalah negatif 1. Itulah kenapa untuk nilai akar penyelesaian dari sin x itu terdiri dari interval negatif 1 sampai dengan 1. Karena nilai maksimum dan minimumnya dimulai dari negatif 1 sampai dengan 1. Kemudian yang kedua adalah cos x. Untuk cos x juga sama, memiliki interval dari negatif 1 sampai dengan 1. Kenapa kok seperti itu? Coba kalian amati gambar dari grafik cos yang ada pada layar. Pada gambar dapat kalian lihat untuk grafik fungsi cos x itu memiliki nilai maksimum adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Jadi itulah kenapa nilai akar penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini memiliki rentang negatif 1 sampai dengan 1 untuk cos x dan juga sin x. Kemudian ada beberapa rumus yang digunakan dalam persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Yaitu yang pertama, ada rumus identitas trigonometri. Kalau kalian masih mengingat rumus identitas trigonometri ini, yang pertama itu adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Dimana rumus ini itu dapat diturunkan lagi atau dapat berubah lagi menjadi bentuk yang kedua adalah tan kuadrat x ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat x. Kemudian yang ketiga adalah 1 plus cot kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x. Kemudian untuk rumus yang kedua itu ada rumus sudut berelasi. Untuk rumus sudut berelasi ini yang pertama ada sin dalam kurung 90 derajat min x tutup kurung itu sama dengan cos x. Kemudian cos 90 derajat dikurangi x sama dengan sin x. Yang ketiga ada tan 90 derajat dikurangi x itu sama dengan kotangen x dan juga lain sebagainya. Untuk rumus sudut berelasi ini ada sekitar 24 rumus yang harus kalian pahami untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Untuk menambah pengetahuan kalian terkait materi yang baru saja kita pelajari, di sini Bapak telah menyiapkan beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin kuadrat x ditambah 4 sin x dikurangi 5 sama dengan 0 dengan interval x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Jawab.
kita bisa tuliskan kembali soalnya. Sin kuadrat X ditambah 4 sin X dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita amati apakah variabelnya ada yang berbeda atau tidak. Karena di sini variabelnya sudah sama semua, kita bisa memisalkan variabelnya dengan sebuah huruf. Misalkan di sini Bapak misalkan dengan U. Jadi sin X sama dengan U. Maka bentuk persamaannya akan berubah menjadi U kuadrat ditambah 4U dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan persamaan ini menjadi U dikurang 1 dikali U ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita sama dengankan 0 semua sehingga menjadi U sama dengan 1 atau U sama dengan negatif 5. Kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Tadi kita memisalkan U dengan sin X, sehingga sin X sama dengan 1 dan sin X sama dengan negatif 5. Untuk sin X sama dengan negatif 5 ini tidak memenuhi, karena nilai akar penyelesaian dari sin X itu terletak di interval min 1 sampai dengan 1. Karena negatif 5 ini tidak terletak di interval negatif 1 sampai 1, maka tidak kita gunakan. Sehingga yang kita gunakan adalah sin X sama dengan 1. Nilai sin yang sama dengan 1 itu adalah sin 90 derajat. Sehingga sin X sama dengan sin 90 derajat. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri dasar untuk bentuk sin X sama dengan sin alfa. Untuk bentuk yang pertama, itu rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga kita masukkan untuk alfanya tadi 90 derajat menjadi X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Misalkan untuk K-nya adalah 0, sehingga X-nya adalah 90 derajat. Kemudian, apabila menggunakan K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 450 derajat. Karena tadi intervalnya itu terletak di 0 derajat sampai 360 derajat, maka untuk X sama dengan 450 derajat ini tidak memenuhi. Kemudian untuk bentuk yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan untuk alfanya tadi 90 derajat, sehingga 180 dikurangi 90 itu sama dengan 90 derajat. Maka rumusnya menjadi X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita misalkan untuk K-nya itu 0, maka X-nya adalah 90 derajat. Apabila K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 450 derajat. Karena intervalnya tadi terletak di 0 derajat sampai 360 derajat, maka untuk X sama dengan 450 derajat itu tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X plus 4 sin X dikurangi 5 sama dengan 0 dalam interval X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat itu adalah 90 derajat. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 3 cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dikurangi 7 cos X ditambah 2 sama dengan 0 dengan interval X lebih dari sama dengan 0 derajat
kurang dari sama dengan 360 derajat? Jawab. Kita tulis ulang untuk soalnya, yaitu 3 cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dikurangi dengan 7 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita lihat pada variabelnya, apakah ada yang berbeda atau tidak. Karena pada variabelnya ada yang berbeda, yaitu ada variabel cos X dan juga sin X, maka kita harus merubahnya terlebih dahulu. Kita amati, untuk variabel yang paling banyak itu adalah cos, dan variabel yang paling sedikit itu adalah sin. Jadi, variabel yang paling sedikitlah itu yang kita ubah. Jadi, sin kuadrat X akan kita ubah menjadi bentuk. Kalau kalian masih mengingat rumus identitas yang telah Bapak jelaskan tadi, yaitu ada cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat X. Maka sin kuadrat X pada persamaan itu akan kita rubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Sehingga persamaannya akan berubah menjadi 3 cos kuadrat X ditambah 1 dikurangi cos kuadrat X dikurangi 7 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Diperoleh 2 cos kuadrat X dikurangi dengan 7 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Karena semua variabelnya sama, maka kita bisa memisalkan variabelnya untuk mempermudah dalam mengerjakan persoalan ini. Misal, cos X sama dengan U. Maka persamaannya menjadi 2U kuadrat dikurangi dengan 7U ditambah 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi 2U dikurangi 1 dikali U dikurangi 3 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai U sama dengan setengah atau U sama dengan 3. Karena tadi kita sudah memisalkan untuk cos X itu sama dengan U, maka nilai U kita ganti dengan cos X. Sehingga cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan 3. Untuk cos X sama dengan 3 ini tidak memenuhi, karena nilai akar penyelesaian dari cos X itu terletak antara interval negatif 1 sampai dengan 1. Jadi, untuk cos X sama dengan 3 tidak kita pakai. Sehingga yang kita pakai itu adalah yang cos X sama dengan setengah. Nilai cos setengah itu adalah cos 60. Sehingga cos X sama dengan cos 60 derajat. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan yang telah didapatkan, kita bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri dasar, bentuk cos X sama dengan cos alfa. Untuk cos X sama dengan cos alfa itu memiliki dua bentuk penyelesaian. Yang pertama, bentuk ke-1 itu adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita substitusikan untuk alfa sama dengan 60 derajat ke persamaan, sehingga didapatkan X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Misalkan untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 60 derajat. Misalkan untuk K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan 420 derajat. Karena interval yang diinginkan pada soal itu terletak di 0 derajat sampai 360 derajat,
maka untuk X sama dengan 420 derajat itu tidak memenuhi. Kemudian untuk yang bentuk kedua itu memiliki rumus X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita substitusikan untuk alfanya ke dalam rumus sehingga diperoleh X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Misalkan K sama dengan 0. Diperoleh nilai X adalah negatif 60 derajat. Karena interval yang diinginkan pada soal itu adalah dimulai dari 0 sampai dengan 360 derajat, maka untuk nilai X sama dengan negatif 60 derajat itu tidak memenuhi. Misalkan K sama dengan 1, maka diperoleh nilai X sama dengan 300 derajat. Misalkan lagi K sama dengan 2, maka diperoleh nilai X adalah 560 derajat. Karena interval yang diinginkan di soal itu adalah 0 sampai 360 derajat, maka X sama dengan 560 derajat itu tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 3 cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ditambah 7 cos X ditambah 2 sama dengan 0 dengan interval X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 60 derajat dan 300 derajat. Untuk menambah pemahaman kalian terkait materi yang baru saja kita pelajari, di sini Bapak telah menyiapkan 3 latihan soal untuk dapat kalian kerjakan di rumah. Nah, Bapak harap setelah kalian mengerjakan latihan soal ini, kalian jadi bisa memahami materi terkait persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, konsep persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini sama dengan konsep persamaan kuadrat, di mana memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dan memiliki 2 akar penyelesaian yang dapat dicari menggunakan 3 metode, ada pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, perbedaan antara persamaan kuadrat dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat itu terletak di variabelnya dan nilai akar penyelesaiannya. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, kesimpulan yang ketiga, untuk langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, itu yang pertama, kita lihat terlebih dahulu untuk variabelnya. Apabila variabelnya ada salah satu yang berbeda, maka harus kita ubah dulu menggunakan rumus trigonometri yang telah Bapak jelaskan tadi, sehingga variabelnya menjadi sama semua. Kemudian, jika variabelnya sudah sama semua, kita bisa memisalkan variabelnya tersebut menjadi huruf, menjadi bentuk huruf, misalkan saja U, atau X, atau P, dan juga yang lainnya. Setelah kita misalkan, kita dapat mencari nilai dari akar penyelesaiannya menggunakan 3 metode tadi, bisa pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Dan jika sudah diketahui nilai akar penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri dasar untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.